Di video kali ini kita akan buat filter list, filter data berdasarkan kategori. Nah, di sini teman-teman pada bagian inisialis tambahin dulu kategori untuk masing-masing data. Misalkan kontainer kategorinya front end dan untuk untuk yang warpism kategorinya adalah desain. Kemudian untuk view kayak gini, aksi menampilkan atau milih option dari kategorinya. Ini kita akan bikin menggunakan pop-up, tapi sebelumnya teman-teman bikin dulu variabel selected kategori. Ini untuk nyimpen state nilai kategori yang aktif itu nilai kategorinya apa. Apakah all, apakah front end, back end, atau di mana. Minimalnya untuk nilai awal itu ada terdaftar di listnya di sini kategoris. Kemudian teman-teman bikin dulu fungsi namanya filter kategori. Dan ada satu param kategori di sini yang nanti kalau kita pilih misalkan klik di bagian item pilihan kategori desain maka akan dirubah list desain. Kalau kita pilih front end maka akan munculkan list front end kayak gitu. Kemudian di sini ada beberapa stepnya. Selanjutnya untuk UI-nya pada bagian app bar bottom kita akan edit. Sebelumnya kan prepare size container. Nah, kita akan ubah dari kontainernya. Teman-teman wrap pakai row. Kemudian setelah kontainer di sebelah kanannya, teman-teman bikin pop-up menu kayak ini. Terus untuk wilayah kontainer ini akan ngambil di expand, ngambil seluruh sisa ruang selain ukuran pop-up menu Jadi kontainer teman-teman bungkus lagi private widget pakai expanded. Kayak gini. Save. Nah, kemudian untuk pada bagian pop-up menu kalau teman-teman nggak tambahin padding, dia nggak rata dengan kontainernya, ada di kanan bawah. Nah, kita akan ratakan, kita kasih space 8 dari bawah dan 8 dari kanan, jadi tambahin paddingnya. Untuk kanan dan bawahnya 8. Baik, untuk kiri dan atas 0. Kemudian iconnya di sini kita ganti. Kalau defaultnya vertical more, nah kita ganti pakai icon stone. Warnanya jadi putih. Kemudian untuk unselected-nya, pada bagian pop-up menu kita panggil fungsi filter kategori. Dan kita kirim value-nya. Jadi ketika klik, kan muncul data pilihannya. Kalau kita klik backend, berarti bakal dikirim nilai backend itu ke filter kategori gitu. Kemudian untuk item builder, bikin opsi-opsi kayak gininya, all, front end, backend kayak gitunya. Biasanya langsung dibikin persatuan. Tapi kalau kali ini enggak dibikin dinamis, karena kita udah punya daftar list kategori di atas, di variabel kategoris. Tinggal kita bikin generate-nya aja. Kita menggunakan bantuan fungsi list generate. Kita daftarin jumlah datanya berdasarkan jumlah data kategoris. Kemudian ini builder-nya, ada satu param index. Dan kita tampung dulu nilai kategorinya ke variabel string item kategori. Dan untuk view-nya kita return pop-up no item. Untuk value-nya beda item kategori. Kemudian untuk child-nya, biasanya kita langsung bikin aja. Kalau dari view sini, langsung ke teks. Tapi kali ini berbeda. Kita bungkus lagi menggunakan row. Karena ada tambahan icon yang menandakan bahwa kategori tersebut sedang aktif. Kayak gitu. Namun ada pengecekan dulu. Kalau misalkan select kategorinya atau state kategorinya sama dengan kategori tersebut, misalkan all, maka akan ada tanda checklistnya. Tapi kalau kita klik di backend, maka si checklistnya bakal pindah ke backend. Kayak gitu. Cuma di sini kita belum aktifkan perpindahannya. Baru bagian UI-nya saja. Kemudian, untuk biar aktif bisa pindah-pindah checklistnya itu, kembali ke bagian fungsi filter kategori, pada bagian change select kategori. Di sini teman-teman tinggal
update nilai dari selected kategorinya sama dengan nilai param kategori kayak gini. Terus jangan lupa untuk trigger URL-nya tinggal di set state, save. Sekarang teman-teman coba lagi pilih misalkan untuk yang backend dan ketika teman buka lagi menunya, checklistnya bakal pindah ke bagian backend yang awalnya tadi dari all. Artinya state selected kategori sekarang nilainya adalah backend gitu. Tapi belum diimplementasikan ke data list, baru sebatas menu pop-up-nya aja di sini. Kayak gitu. Kalau defaultnya kita jadikan dia ada di posisi all. Oke, untuk UI aksi ini sudah jalan, status kategori sudah jalan. Lanjut ke bagian foto kategori. Kalau dari reset listnya ini sama seperti di video sebelumnya tentang search. Jadi teman-teman bisa cek lagi video sebelumnya untuk penjelasannya. Bahwa kita harus set dulu ke daftar listnya. Biar nanti ada bahan untuk ngefilternya. Biar nggak kosong gitu. Tapi kalau ada API atau database koneksi langsung, tinggal pakai data yang dari database atau API tersebut, nggak usah lagi direset. Untuk logging, teman-teman bisa copy dulu dari sini. Terus untuk bagian set filter, di sini kita implementasi filter data listnya. List data, kita akan update list data where, di mana elemennya yang berkata kunci kategori ini mirip seperti yang ada di search. Kayak gini. Cuman kita batasi untuk bagian kategori. Elemen kategori sama dengan kalau yang di search itu contain, pakai fungsinya kalau di sini kita pakai equal to, sama dengan kategori yang kita pilih. Atau bisa juga dari selected kategori. Kayak gitu. Kemudian to list, kembalikan lagi ke bentuk list karena where ini dia nge-return iterable. Biar sama dengan tipe list data, jadi harus ke listkan kembali. Kayak gitu. Tinggal save. Kita coba restart lagi dari state awalnya sambil lihat konsol. Defaultnya all. Kalau teman-teman pindahin ke front end, nah bakal muncul kontainer aja. Karena kontainer ini dia kategorinya adalah front end. Jadi gitu. Nah, di sini kategorinya front end. Teman-teman coba ubah lagi, misalkan ke database. Bakal empty. Karena di data list nggak ada data yang memiliki kategori database. Makanya empty. Terus coba lagi pindah ke design. Muncul yang neumorphism. Karena neumorphism ini dia memiliki kategori desain. Jadi cocok dengan select kategorinya atau kategori yang dipilih. Kemudian kalau kita pilih all, nah ketika kita pilih all, harusnya itu muncul lagi ke semuanya, tapi di sini enggak. Nah, karena pada saat milih all, dicek di inisialis atau ketika di reset ya, di sini enggak ada data yang kategorinya itu all. Nah, di sini ada tambahan lagi pada saat set filternya. Kalau misalkan kita atau si usernya milih all, kita nggak usah melakukan filtering. Jadi di sini kita bungkus menggunakan pengecekan dulu. Kalau misalkan selected kategori ataupun kategori yang dipilih tidak sama dengan all, maka kita lakukan filtering berdasarkan kategorinya. Tapi kalau misalkan all, dia bakal masuknya ke else, yang nggak usah diperbarui, dia bakal tetap di list data yang sudah direset. Gitu. Sekarang kita coba restart lagi. Oke, udah muncul. Pilih front end, muncul kontainer. Pilih database, kosong. Pilih desain, muncul yang neumorphism. Dan pilih yang all kembali. Nah, di reset kontainer dan neumorphism.
karena all semuanya ditampilkan. Jadi kayak gitu untuk implementasi filter berdasarkan item kategori. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.